Universitas Pulau Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustinawati. Saya dari Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Di sini saya menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Video ini saya buat sebagai kelengkapan dari sertifikasi dosen pada bagian PDD UKTPT. Pengajaran mata kuliah Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu mata kuliah dalam program studi Sarjana Hukum, dan mata kuliah ini sebagai mata kuliah wajib yang harus bisa dipahami oleh mahasiswa. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini yaitu agar mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan serta menganalisis sehingga didapatkan pemahaman secara komprehensif mengenai pentingnya manfaat mempelajari hukum administrasi negara. Mata kuliah hukum administrasi negara merupakan mata kuliah yang menjadi prasyarat beberapa mata kuliah lain. Di antaranya adalah mata kuliah hukum pemerintahan daerah, hukum perizinan, dan beberapa mata kuliah yang ada di minat studi hukum administrasi negara. Di antaranya hukum kewenangan dan diskresi, dan hukum dan kebijakan publik. Materi perkuliahan di dalam mata kuliah hukum administrasi negara, di mana mata kuliah ini berada di semester 2, di semester genap. Mata kuliahnya terdiri dari konsep negara hukum, istilah dan pengertian hukum administrasi negara, ruang lingkup hukum administrasi negara, lalu sumber-sumber hukum administrasi negara, hubungan administrasi negara dengan hukum pidana, dengan hukum perdata, dan hukum tata negara. Selain itu juga menjelaskan mengenai kedudukan hukum pemerintah dan kewenangan pemerintah, tindakan pemerintah baik dari hukum publik dan hukum privat. Selain itu juga membahas mengenai beberapa instrumen pemerintahan, di mana di dalamnya menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, peraturan kebijakan, rencana-rencana, dan perizinan. Serta yang paling penting juga adalah mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Setelah semua sesi itu, kemudian ada sesi untuk dilaksanakannya ujian tengah semester. Selain beberapa materi perkuliahan tadi, kemudian selanjutnya juga pembahasan mengenai pengawasan hukum, perlindungan hukum, pertanggungjawaban hukum, penegakan hukum, di mana di dalam mata kuliah di materi perkuliahan ini juga akan diberikan beberapa contoh kasus, dan mereka akan mencoba menganalisa bagaimana kemudian bentuk perlindungan hukum dalam aspek hukum administrasi negara, lalu bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam aspek hukum administrasi negara, dan penegakan hukum administrasi negara. Di mana diketahui bahwa penegakan hukum administrasi negara ini ruang lingkupnya cukup luas, di mana mengatur mengenai di antaranya mengenai hukum keuangan negara, pertambangan, perizinan, hukum lingkungan, dan lain sebagainya. Sehingga di dalam mata kuliah ini juga kami kenalkan hukum administrasi negara dalam perspektif hukum lingkungan. Dan di dalam sesi penegakan hukum ini juga, di dalamnya juga membahas mengenai penyelesaian sengketa administrasi negara yang kemudian diselesaikan melalui jalur pengadilan tata usaha negara. Jadi di dalamnya berisi beberapa pengantar, karena mata kuliah pengawasan pengadilan tata usaha negara dan prakteknya itu juga nanti akan dipelajari di semester berikutnya. Hari ini saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana teknik pengajaran dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment yang sejauh ini kami laksanakan. Mengenai delivery ini kami menggunakan basis yaitu student center learning, di mana pembelajaran itu terpusat pada mahasiswa. Dalam pemberian mata kuliah ada beberapa hal yang kami sampaikan, yaitu mengenai materi perkuliahan pengantar dalam bentuk sinkronus yang biasanya kami gunakan adalah melalui pertemuan tatap muka melalui Zoom, karena memang dalam kondisi saat ini ada beberapa kemungkinan yaitu full menggunakan Zoom, hybrid, dan di beberapa daerah juga bisa sudah menggunakan tatap muka langsung. Tapi kami di sini masih menggunakan pertemuan melalui Zoom. Lalu yang berikutnya adalah materi pengayaan yaitu asinkronus. Nah, di sini juga kami di Universitas Mula Warman itu menggunakan salah satu metode, yaitu ada Mula Warman online system ya. Jadi online learning system, di mana di situ kami memberikan materi
memberikan tugas, absensi, bahkan mahasiswa juga bisa mengumpulkan tugas melalui MOLS dan di, aplikasi tersebut juga bisa langsung terhubung kepada, aplikasi lain yaitu di antaranya Zoom, sehingga cukup memudahkan bagi kami untuk memberikan, pengajaran. Selain itu, terkait dengan interaction, tadi seperti yang saya sempat singgung di awal, yaitu bicara synchronous learning, yaitu tatap muka atau tatap maya melalui Zoom. Lalu asynchronous learning, yaitu MOLS. Dan yang ketiga adalah saya juga menggunakan WhatsApp group, yaitu tanya jawab, respon cepat dan diskusinya juga bisa menggunakan WhatsApp group. Karena beberapa kondisi sebelumnya di era pandemi ini dengan menggunakan mall saja mahasiswa cukup berat ya. Jadi kuotanya lebih besar dibandingkan dengan menggunakan WhatsApp group sehingga cukup terbantu jika mereka menggunakan WhatsApp group. Lalu yang ketiga adalah, assessment, di mana di sini ada 3 pola penilaian yang kami berlakukan di sini, yaitu yang pertama adalah afektif 10%, lalu UTS 40%, UAS 50%. Di mana afektif ini, di mana kami memberikan penilaian mengenai keaktifan mahasiswa sehingga memang cukup banyak tugas yang kemudian mereka akan melakukan diskusi sehingga mereka lebih mudah untuk memahami karena memang perkuliahan menggunakan Zoom ini cukup terbatas karena jika semua mata kuliah itu melalui Zoom, mereka akan lelah jika hanya mendengarkan, materi dari dosen saja sehingga memang berbasis student center learning itu penting, untuk menggali, atau mengasah, potensi mahasiswa untuk berani memberikan pendapat dengan model, diskusi sehingga penilaiannya kami bisa tambahkan di penilaian afektif 10% dan ini cukup membantu. Lalu, untuk pertemuan, pertengahan di mana tadi setelah, mata kuliah asas-asas umum pemerintahan yang baik ya ada materi tersebut, maka ada UTS yang kami berikan dan sebagai evaluasi terakhir adalah, ujian akhir semester sebesar 50% poinnya. Selanjutnya yang dilakukan dan kita sebagai dosen juga perlu diingat bahwa dalam memberikan materi perkuliahan, tugas dari seorang dosen adalah, bagaimana kemudian teknik pembelajaran yang berbasis masalah hukum yang diberikan. Terutama terkait dengan hukum administrasi negara seperti tadi sempat saya sampaikan bahwa karena ruang lingkupnya yang, cukup luas, mengenai hukum administrasi negara, maka sangat diperlukan, banyak contoh-contoh kasus sehingga mengajak mahasiswa, untuk lebih dapat menggali potensi yang, mereka miliki karena, tanpa proses diskusi biasanya mahasiswa yang mempunyai kelebihan untuk memberikan pendapat itu terkadang tidak tergali sehingga kurang, dapat maksimal dalam mengikuti perkuliahan. Materi perkuliahan yang saya sampaikan dalam, pengantar ini yaitu mengenai konsep negara hukum, istilah-istilah yang ada di dalam hukum administrasi negara, lalu pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara. Nanti juga akan disampaikan pengantar dari perkuliahan, lalu beberapa jurnal dan beberapa literatur yang diperlukan dalam proses perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mengikuti beberapa, panduan yang ada di dalam RPP, RPS dengan melihat beberapa literatur yang kami gunakan dan selain itu juga, proses pembelajaran tatap muka atau tatap maya, karena kita berada di masa pandemi sehingga masih kita maksimalkan, pertemuan dengan menggunakan Zoom. Selain itu juga, pertemuan secara daring ini juga masih digunakan, secara tatap maya yang terjadwal dan pentingnya menggunakan, aplikasi salah satunya itu tadi adalah MOLS ya, Mula Warman Online Learning System, di mana aplikasi ini disiapkan oleh universitas dan sangat membantu kami dalam pertemuan dengan, mahasiswa, tidak dalam bentuk tatap muka atau, asinkronus dan mereka dengan mudah memberikan pendapat, mengirimkan tugas gitu ya, dan menerima materi-materi yang kami berikan di dalam, MOLS dan selain itu juga mengisi absensi. MOLS juga, sejauh ini juga sudah berjalan ya sesuai proses, bahkan kami, sudah, menggunakan hampir semua juga menggunakan MOLS. Selain itu, di dalam pertemuan tatap maya juga memang terdapat beberapa kendala.
Di antaranya karena aplikasi Zoom juga cukup, kuotanya juga cukup menguras kantong mahasiswa, begitu juga malls terkadang di beberapa daerah, agak kesulitan untuk, mengakses malls. Sehingga kemudian salah satu, aplikasi juga yang saya gunakan dalam, proses pembelajaran adalah menggunakan WhatsApp Group. Jadi mahasiswa dapat, terkadang saya sampaikan juga jika bagi yang terkendala dalam jaringan itu bisa kemudian konfirmasi kepada saya terkait misalnya, kehadiran, sehingga bisa saya, catatkan karena mereka kesulitan misalnya mengakses malls di daerahnya. Selain itu, aplikasi WhatsApp Group juga menjadi salah satu, aplikasi dan menjadi sarana untuk berkomunikasi untuk mendapatkan respon yang lebih cepat. Selain itu, WhatsApp juga lebih ringan daripada membuka malls sehingga lebih, mudah untuk mendapatkan materi tambahan, mengupload tugas, sedangkan untuk diskusi dan tanya jawab, yang respon, lebih cepat itu juga dapat menggunakan WhatsApp. Agar yang mahasiswa juga lebih familiar karena kita berada di daerah yang kadang-kadang juga, jaringan internet juga kurang bagus sehingga ada beberapa yang saya gunakan tadi melalui Zoom, melalui Mols dan menggunakan, WhatsApp Group menurut saya, cukup, dapat membantu dalam proses pengajaran. Selain beberapa aplikasi tadi yang saya sampaikan sebagai bantuan saya dalam memberikan pengajaran, tugas-tugas yang kita berikan kepada mahasiswa juga sangat penting, diberikan, jika memungkinkan memang, setiap sesi itu kita berikan untuk sebagai salah satu bentuk evaluasi apakah mahasiswa itu memahami apa yang kita sampaikan. Sehingga pertemuan, kita juga bisa lebih maksimal dan kita bisa mengetahui dan kita dapat mengawal apakah, eee, mahasiswa kita ini memahami atau tidak materi yang kita berikan. Sehingga jika ditemukan mahasiswa yang kurang memahami, kita juga bisa, dapat dengan mudah untuk, menyampaikannya kepada mahasiswa, eee, dengan, langsung menyampaikan kepada mereka dalam bentuk, tugas. Jadi kita ada evaluasi dalam, pengerjaan tugas mahasiswa. Dan selain itu, kita kawal juga mahasiswa agar mereka mampu memberikan pendapat dan memiliki pengetahuan yang lebih luas dalam bidang hukum administrasi negara. Berikut penyampaian materi pengajaran melalui Zoom dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada anak-anak Ibu sekalian karena hari ini bersedia hadir ya. Ada yang tahu nggak? Sudah kelihatan ya? Sudah, Ibu. Ada yang tahu apa itu hukum administrasi negara? Hukum administrasi negara itu membahas tentang apa sih? Kalau yang punya buku mungkin boleh sambil dibuka. Oke, Bu, kemarin saya ada baca Bu, itu pokoknya membahas aktivitas badan pemerintahan gitu, Bu, mulai dari legislatif, eksekutif, yudikatif gitu Bu. Intinya tuh negara tuh jadi administrator untuk menjalankan pemerintah tuh menjadi administrator untuk menjalankan negara gitu. Oke, terima kasih Afif. Terima kasih. Nanti dicatat ya, Ben. Yang lain silakan. Bu, saya ingin mencoba, Bu. Boleh. Silakan, Delta. Jadi dari yang saya tangkap itu, Bu, hukum administrasi negara itu saya mau nambahin Kaiser ya, Bu. Jadi kayak membahas kewenangan dan kebijakan lembaga-lembaga gitu, Bu. Lembaga yang tadi disebutin kayak yudikatif, eksekutif, dan yang lainnya. Terus tuh nanti dari kewenangan dan kebijakannya itu nanti dilihat dari hukum tata negara, Bu, gitu, Bu. Jadi kayak hukum tata negara itu sebagai perundang-undangan yang mengatur dari yang bakal dilakukan dari administrasi negara itu, Bu, kayak kewenangan kebijakan yang tadi saya bilang itu. Oke, baik. Terima kasih, Berta. Yang lain? Saya, Ibu. Silakan. Administrasi negara itu adalah aturan yang mengatur tentang bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu menjalankan fungsinya. Terus juga mengatur tentang hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi negara itu atau pemerintah dengan warga negara, Ibu. Nah, mengatur apa tadi, memastikan pemerintah menjalankan fungsinya.
Iya, Bu. Ya, jadi kita bicara fungsi. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat, apa sih hukum administrasi negara? Seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara itu menjalankan fungsinya. Ya, jadi fungsinya itu apa? Nah, tadi Kaisar sama Berta mencoba menyampaikan terkait kewenangan. Ya, tentunya pemerintah itu menjalankan satu atau istilahnya di sini menjalankan fungsinya itu berdasarkan dengan kewenangan yang diberikan. Ada yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ada juga yang berdasarkan undang-undang, ya. Jadi kalau contoh misalnya di dalam undang-undang itu kalimatnya dalam hal misalnya pengawasan lingkungan hidup akan didelegasikan kepada instansi yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Maka instansi lingkungan hidup itu yang akan melakukan pengawasan, gitu ya. Nah, dan hal lain. Kalau tadi Berta sempat singgung mengenai hukum tata negara. Kalau kita ibaratkan tubuh kita, ya, kalau kita bicara HTN itu badannya, lembaganya, ya, tempat. Jadi administrasi negara itu mengatur bagaimana lembaga ini bisa bergerak. Jadi saya ke sana kemari ini boleh atau tidak, gitu ya. Kalau di sini misalnya kalimat berikutnya yang juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara. Sikap tindak administrasi negara. Nah, di sini coba ada yang mungkin mau memberikan pendapat. Sikap tindak administrasi negara ini apa sih? Kenapa warga perlu dilindungi dari sikap tindak administrasi negara? Ayo, silakan. Kalau kita bicara pemerintah, ini antara pemerintah dengan warga, ya, pasti ada hubungan antara yang berkuasa dengan masyarakat, gitu ya. Maka di sini disampaikan bagaimana hukum administrasi negara itu bisa melindungi warga dari sikap tindak yang berkuasa. Nah, di sini kaitannya bisa jadi dengan masalah apa? Tindakan Sewenang-wenang, Bu. Iya, Pembatasan kekuasaan gitu, nah, Bu, supaya yang di atas tidak semena-mena. betul. Jadi ada tindakan sewenang-wenang yang biasanya dilakukan oleh Yang berwenang, penguasa. Yang berkuasa. yang berkuasa. Banyak istilahnya ya, karena mereka memang diberikan kewenangan gitu ya, tapi terus mereka menyalahgunakan. Nah, kalau mereka melakukan penyalahgunaan wewenang, maka bisa jadi arahnya sampai ke masih di administrasi negara atau sudah ke bidang hukum lain. Kalau mereka melakukan penyalahgunaan wewenang. Otoriter, Bu, jadinya, Bu. Otoriter. Ya, Kalau otoriter semuanya harus ngikutin dia. Pokoknya pemerintah semua benar. Kalau saya mau gusur, gusur, pergi dari situ, gitu ya. Jadi korup, Bu. Kayak Jadi Korea Utara. jauh benar ya Korea Utara. Kalau Korea Utara itu sudah apa ya? Kalau kita bandingkan sama kita udah jauh ya. Udah jauh banget itu Korea Utara, dia nggak peduli orang. Ya, jadi dia nggak perlu negara-negara lain yang bermasalah dengan dirinya. Nah, dia pokoknya mau nuklir, mau apa ya, warganya ditutup, diisolir dari dunia luar. Jadi jangan bayangkan Korea Utara itu sama seperti kita boleh begini. Bahkan ada beberapa media sosial yang tidak boleh ada di sana. Jadi hak masyarakatnya itu kalau menurut kita itu dilanggar. Tapi menurut mereka nggak ada masalah karena mereka sangat menghargai pemimpinnya gitu ya. Oke, yang lain. Maksudnya yang bagaimana? Ada nggak yang mau menyampaikan? Jadi kalau kita bicara pemerintah yang melakukan tindakan sewenang-wenang, ya, atau melakukan penyalahgunaan wewenang, maka arahnya pasti akan ke tindak apa? Pidana, kan? Pidana korupsi. Pidana korupsi. Nah, itu. Ke tindak pidana korupsi.
Maka nanti kalian akan ketemu dengan materi hubungan hukum administrasi negara dengan hukum pidana. Nah, salah satunya itu. Jadi hukum pidana itu sebagai hukum pembantu di dalam hukum administrasi negara. Jadi kalau ada pelanggaran dan ini terkait dengan penyalahgunaan wewenang itu dan terjadi tindak pidana korupsi, maka sebagai hukum pembantunya adalah apa tadi? Pidana. Dan itu belakangan ini cukup banyak ya. Bahkan ada beberapa pemimpin daerah yang kemudian diciduk oleh KPK. Tapi KPK juga bukan berarti lembaga yang super power, bisa segalanya, semua orang salah, enggak. Maka sekarang ada lagi namanya Dewan Pengawas KPK. KPK sekarang kalau dulu ya ini terlepas dari pro kontra adanya keberadaan Dewan Pengawas. Dulu sempat ada yang mengatakan nggak perlu diawasi, KPK itu lembaga independen, tidak perlu gitu ya. Tapi ternyata dalam proses perjalanannya beberapa anggota KPK juga melakukan tindak korupsi. Sehingga ada Dewan Pengawas untuk mengawasi beberapa pola itu, dan itu semua ranah hukum administrasi negara, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, terkait dengan ruang lingkup hukum administrasi negara. Kalau di sini disampaikan bahwa ruang lingkup hukum administrasi negara itu kurang lebih ada 4 dan lain-lain. Ada hukum keuangan dan kebendaharaan negara, hukum administrasi lingkungan, hukum pertambangan, dan hukum pajak. Nah, saya meminta pendapat kamu deh. Menurut kalian, kenapa 4 ini masuk di dalam ruang lingkup hukum administrasi negara? Silahkan yang mau memberikan pendapat. Pernah kenal nggak dengan beberapa bidang ini? Ada hukum keuangan dan kebendaharaan negara, administrasi lingkungan, tambang, pajak. Pernah dengar nggak? Pernah Bu, yang hukum pajak Bu. Nah, hukum pajak. Terus, hukum pajak itu apa sih? Kalau mungkin coba kalian lihat dari yang paling dekat deh. Punya kendaraan nggak? Perlu bayar pajak nggak? Ya, dibayarnya per bulan apa per tahun? Nggak tahu Bu, yang bayar mama saya. Tahun Bu. Per tahun ya. Jadi per tahun ya. Ada PBB, pajak bumi dan bangunan. Ada pajak kendaraan bermotor. Pajak apa lagi? Pajak penghasilan dan lain sebagainya. Ya, jadi itu semua masuk ke dalam ranah hukum administrasi negara yang jika kita nanti kalian ketemu ya dengan mata kuliah itu juga nanti ada irisan dengan hukum perdata. Ya, karena terkait dengan hukum dengan perorangan atau badan hukum. Karena pemerintah akan menarik pajak baik perorangan maupun badan hukum, gitu ya. Lalu kalau pertambangan, ada yang tahu nggak kira-kira ini arahnya kemana sih? Ya itu udah Bu, perizinan usaha gitu untuk pertambangan. Oh ya, kemarin ikut webinar? Enggak Bu. No, enggak. Tapi Zulham minimal bisa memberikan gambaran. Mungkin bisa ditambah, Zul. Regulasi Bu, regulasi nambang tuh misalnya harus pakai good mining, harus pakai regulasi-regulasi tertentu lah. Terus tuh tanahnya nggak boleh tumpang tindih dan lain-lain. Sebentar, apa yang nggak boleh tumpang tindih? Tanahnya atau apa tadi? Pas mau nambang itu Bu, biasanya kan lahan tuh ditumpang tindih, jadinya tambang ilegal gitu Bu. Ya, kalau ilegal itu masuk administrasi negara atau pidana? Pidana Bu. Pidana Bu. Betul, kalau ilegal masuknya ke pidana. Kalau berizin baru nanti urusannya masuk ke hukum administrasi negara. Karena pemerintah baru bisa melakukan pengawasan kalau ada izinnya. Kalau tidak ada izinnya, maka yang melakukan pengawasan siapa?
masyarakat yang ada di sekitar tambang. Masyarakat itu punya peran sebagai pengawasan sosial, ya. Jadi kalau ternyata mereka merasa loh ini kok ada tambang ilegal tidak ada izinnya, maka mereka bisa melaporkan, ya, dan pihak kepolisian bisa turun untuk menutup. Apalagi kita di Kota Samarinda ini atau mungkin di beberapa daerah lain di Kaltim, mungkin kalian pernah dengar banyak yang meninggal di bekas lubang tambang. Meskipun ada juga beberapa bekas galian tambang itu yang kemudian dijadikan tempat wisata. Ada ya, mungkin pernah jalan-jalan masih di daerah Kota Samarinda, di daerah Bangkuring. Pernah ke situ? Belum pernah? Kalau mungkin ada yang sudah pernah, itu bekas tambang juga yang kemudian dimanfaatkan gitu ya. Kalau di daerah Kutai Timur itu dibuat kayak kolam besar, Telaga Ireng kalau tidak salah namanya. Nah, itu juga dibuat tempat wisata ya. Jadi kalau bicara mengenai pertambangan, yang pasti tadi kaitannya dengan masalah perizinan. Yang kedua, bagaimana dengan proses pengawasannya, kewenangannya siapa, apalagi kalau sudah masuk ranahnya ke lingkungan hidup. Apakah melanggar baku mutu lingkungan hidup? Apakah terjadi pencemaran lingkungan hidup? Nah, salah satunya lagi adalah analisis mengenai dampak lingkungan yang perlu disiapkan oleh perusahaan sebelum mengurus izin. Dan itu semua langkah preventif ya, yang dimuat di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Termasuk nanti sampai ke penegakan hukumnya. Ada sanksi administrasi, bahkan sampai ke ranahnya Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, ada penyelesaian sengketa yang nanti kaitannya jika kemudian ada pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat keluarnya KTUN. Ada yang tahu apa itu KTUN? Pernah dengar nggak KTUN itu apa? Kira-kira apa itu KTUN? Keputusan Tata Usaha Negara, Kak Bu. Iya. Jadi KTUN itu adalah apa tadi? Keputusan Tata Usaha Negara. Oke, nanti saya share materi mengenai itu supaya ada tambahan pengayaan gitu ya, materi. Jadi nanti saya share di MOS ya, Ben. Baik, Ibu. Jangan lupa juga mengisi kehadiran. Sudah semua mengisi kehadiran? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Saya rasa mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih buat anak-anak ibu sekalian. Selalu jaga kesehatan, ya. Salam buat orang tuanya di rumah. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata yang menyinggung perasaan anak-anak ibu sekalian. Sampai ketemu di mata kuliah yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.